Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah bunda dan bapak ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mendidik putra putri kita dengan sebaik mungkin. Baik, saya adalah Sukanta. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Izinkan untuk sekedar sharing dan berbagi dengan ayah bunda sekalian dan mengingatkan kita akan konsep mendidik anak menurut Islam. Saya sampaikan ini dari persepsi menurut ajaran dan agama yang saya anut, dan mungkin bagi yang non-muslim ini bisa mengambil sisi-sisi yang sama, ya, seperti itu. Oke, kita tentunya pernah membaca di literatur ada ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang isinya adalah, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu. Nah, tentu ucapan ini mengandung maksud dan tujuan yang sangat mendalam, ya. Apa yang bisa kita maknai dari ucapan Sayyidina Ali ini? Bahwasanya ini menyadarkan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak itu bukan hanya melalui sudut pandang pribadi seperti orang tua kita dalam mendidik kita, tapi kita juga dituntut untuk memperhatikan perkembangan zaman agar anak kita mampu bersaing serta mampu memaksimalkan potensi mereka sepenuhnya. Tentu kita sadari, Bapak Ibu sekalian, pada era sekarang ini mungkin ini berbeda dengan era di mana kita dilahirkan atau dibesarkan, ya. Ketika di awal-awal di era tahun 60-an atau mungkin ada yang terlahir di era tahun 70-an, gadget atau HP itu menjadi alat yang sangat langka dan kalaupun ada itu harganya sangat mahal. Namun saat ini anak-anak kita, bahkan mungkin yang masih usia balita, itu sudah familiar sekali dengan apa yang disebut dengan handphone, ya. Mereka bisa mengakses informasi dari internet dan sebagainya. Nah, ini tentunya adalah zaman yang berbeda. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan zaman ini dalam hal mendidik kita. Nah, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada 3 pengelompokan, ada 3 fase dalam cara kita memperlakukan anak kita. Ini sekedar kilas balik, ya, Bapak Ibu. Yang pertama, ketika putra-putri kita berada di usia 0 hingga 7 tahun, maka Sayyidina Ali mengatakan, perlakukanlah mereka ini sebagai raja, ya. Perlakukanlah anak-anak kita ini sebagai raja, gitu. Yang kedua, di atas 7 tahun atau usia rentang di antara 8 sampai 14 tahun, perlakukan anak kita sebagai tawanan. Nah, apa ini artinya? Nanti kita akan kupas lebih dalam, ya. Dan yang ketiga, atau fase yang ketiga dari perkembangan anak-anak kita adalah kelompok usia 15 sampai 21 tahun, ya. Maka ketika mereka berada di fase ini, perlakukanlah anak sebagai sahabat. Baik, kita coba kupas satu persatu. Di usia 0 atau 0 sampai 7 tahun pertama, ini kita sebut dengan usia golden age atau usia emas. Kenapa demikian? Karena pada masa-masa ini mungkin ketika kita memiliki putra atau putri yang terlahir begitu lucunya, begitu, ya. Dan seiring dengan usianya, dari mulai belajar merangkak, kemudian sampai berjalan dan berbicara, maka itulah masa-masa yang paling menggemaskan bagi kita. Masa-masa yang lucu, ya, yang ditunjukkan oleh anak kita, ya. Maka usia ini mereka mengalami masa-masa emas. Yang berikutnya, jangan serahkan sepenuhnya anak kita itu pada pengasuh, ya. Kadang dengan kesibukan kita
kita memberikan atau mempercayakan putra-putri kita ini kepada para pengasuh, ya. Mungkin si bibi, ya, seperti itu. Ya, meskipun itu terjadi karena tuntutan aktivitas kita, sebaiknya kita tetap mengoptimalkan, meluangkan waktu untuk menemani mereka. Karena usia-usia seperti ini mereka sudah mulai memotret bagaimana bentuk kasih sayang orang tuanya kepada mereka. Yang ketiga, rawatlah mereka dengan tangan kita. Nah, ini tadi ya, ini berhubungan dengan yang nomor 2. Jadi sebisa mungkin kita perbanyak waktu dengan mereka untuk berinteraksi. Ya. Yang berikutnya, perhatian kecil yang sederhana tapi tulus dari lubuk hati pasti akan membekas pada mereka. Pada tahap ini, anak belajar dari sikap kita kepadanya. Jika kita lembut kepadanya, maka ia akan tumbuh menjadi orang yang lembut. Nah, terkadang Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, ya mungkin ada masanya ketika kita sedang jenuh dalam pekerjaan, atau mungkin ada masalah di kantor atau di tempat kerja, ya. Anak kita merengek-rengek kepada kita, ya, untuk minta ditemani, untuk minta diambilkan sesuatu gitu misalnya. Tapi kita sedang menghadapi suatu pekerjaan yang serius. Akhirnya kita mengabaikan permintaan dia, ya, yang merengek-rengek kepada kita. Padahal sebetulnya putra kita atau putri kita itu sedang menunjukkan bahwa dia ingin diperhatikan oleh kita. Ya. Nah, maka ketika mereka sering dikecewakan oleh kita dengan kita tampak seperti abai, ya, tidak mau merangkul mereka, gitu, menemani mereka barang sejenak, maka hal ini akan membekas pada diri mereka. Ya. Akhirnya kesan yang akan mereka timbulkan itu sesuai dengan apa yang ada dalam persepsi mereka. Atau kadang juga di usia-usia 0 sampai 7 tahun ini, kadang kita tidak sabar. Akhirnya keluarlah kata-kata kasar kita, memarahi anak kita, ya, dengan kata-kata yang sebetulnya mereka juga belum mengerti apa yang mereka lakukan itu kenapa dikatakan salah oleh kita, ya. Akhirnya ketika kita sering bentak misalnya seperti itu, maka anak kita pun akan meniru apa yang kita lakukan nanti di masa usia dewasanya, seperti itu. Nah, jadi 7 tahun pertama ini momentum yang sangat penting, di mana usia emas ini jangan sampai disia-siakan. Yang berikutnya di fase yang kedua, yaitu usia 7 sampai 14 tahun, ya, ini kita sebut dengan tahapan pra-remaja, ya. Ketika anak sudah menginjak pada tahap ini, maka orang tua harus mengubah cara mendidiknya dengan menekankan kedisiplinan pada anak, ya. Contohnya apa? Misalnya disiplin dalam sholat. Ketika puasa Ramadan, kalau orang Islam misalnya, ya dia dilatih untuk disiplin melakukan puasa atau berlatih. Dibiasakan untuk sholat tepat waktu atau berjamaah dan sebagainya. Maka ketika dia menginjak pubertas, ya, sebelum dia menginjak usia-usia pubertas, maka kita harus betul-betul tanamkan ketentuan rukun Islam tentang wajibnya sholat 5 waktu, kemudian puasa dan sebagainya. Dan dia harus lakukan sendiri dan akan menjadi dosa jika ia tinggalkan. Kemudian orang tua harus bisa mendidik anak dengan keteladanan serta menekankan mana yang baik dan mana yang salah, serta memberi manfaat maupun mudarat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Jadi pada fase usia 7 sampai 14 tahun ini mungkin masa-masa SD sampai SMP, ya, kelas 2 seperti itu. Ini anak sudah mulai akan mengalami masa pubertas, maka kita sebagai orang tua, ya, sudah mulai menanamkan sifat disiplin kepada mereka, ya. Hadis Rasulullah ketika anak menginjak usia 10 tahun dan dia tidak mau melakukan sholat, maka pukullah. Ini artinya bahwa Islam sudah mengajarkan kita untuk mendisiplinkan mereka sedari usia sejak dini, ya, seperti itu. Nah, kemudian dan berikan atau tanamkan kepada mereka itu pemahaman bahwa mereka sudah harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga dari setiap hal yang dia lakukan itu akan muncul konsekuensi yang harus dia tuai, ya. Nah, kemudian di fase yang ketiga atau fase terakhir dari masa perkembangan anak kita adalah usia 14 tahun ke atas. Nah, ini sudah mulai menginjak ke usia remaja. Nah,
Sebagai orang tua, kita sebaiknya memposisikan diri sebagai sahabat. Nah, jadi usia anak kita ketika sudah di atas 14 tahun, kita jangan samakan cara pendekatan kita, cara berbicara kita itu seperti anak kita ketika usia 7 tahun, 10 tahun, atau mungkin di bawah usia 14 tahun. Tapi kita sudah mulai pendekatan kepada dia seperti halnya seorang sahabat yang siap membantu. Ya. Ketika dia ada masalah atau apa, ya kan, coba kita ajak berbicara dari hati ke hati dengan dia, kita membuka diri, ayo nak, jangan sungkan dan ragu, anggap saja bapak ini atau ibu ini adalah teman kamu, ya, sehingga anak kita akan terbuka, ya, dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Daripada dia menceritakan masalah yang dia miliki itu kepada orang lain yang belum tentu mereka memberikan solusi dan bertanggung jawab atas apa yang sedang dihadapi oleh anak kita, ya. Jadi lakukan dia seperti sahabat, bicara dari hati ke hati, gitu. Kemudian memberikan ruang lebih kepada anak, namun tetap dalam pengawasan. Kita sudah mulai memberikan kebebasan. Nah, silakan kamu main dengan teman kamu, tapi ingat jam sekian harus sudah di rumah dan jangan lupa sholat dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Jadi kita memberikan kebebasan, namun tetap dalam pengawasan. Nah, kamu main ke rumah siapa? Bolehkah bapak atau ibu tahu? Kemudian nomor HP-nya berapa? Seperti itu. Biar nanti kalau ada apa-apa, bapak atau ibu mudah menghubungi kalian. Mudah menghubungi kamu, nak. Gitu. Seperti itu. Kemudian apa yang kita lakukan sebagai orang tua pada fase usia 14 tahun ini, 14 tahun ke atas ini, mempercayakan tanggung jawab yang lebih berat. Nah ini, ya. Kita coba berikan tantangan-tantangan kepada anak kita dengan hal-hal yang dia menuntut dia untuk tanggung jawab lebih. Ya. Nah, ini bapak dan ibu mau ada acara keluarga keluar dan mohon di rumah, mohon jaga rumah dengan baik, ya kan? Dan di sana di rumah kita ada barang-barang berharga, mohon kalau kamu ingin keluar rumah maka kuncilah, ya. Bapak serahkan tanggung jawab ini kepada kamu. Atau, nah, adekmu ada di rumah, tolong jaga adekmu. Nah ini, ya, seperti ini. Tanggung jawab yang lebih berat, dan mungkin masih banyak contoh yang lain. Dan yang ciri khas yang berikutnya yang harus orang tua lakukan pada usia anak 14 tahun ke atas ini, berarti ini usia SMP kelas 2 dan sampai SMA atau mungkin sampai menjelang kuliah, membekali mereka dengan keahlian hidup atau life skill, ya. Jadi life skill ini diperlukan oleh anak kita pada usia ini, ya. Maka inilah ciri atau karakter dari masa-masa perkembangan dia di atas 14 tahun. Jadi kalau kita runut balik dari apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kelompok 7 tahun pertama ini anak perlakukan sebagai raja. Artinya kita manjakan dia, kita ikuti apa yang dia inginkan. Tapi dalam rangka kita menanamkan hal-hal yang positif kepada dia. Kemudian di kelompok 7 tahun sampai 8 sampai 14 tahun sebagai tawanan. Nah, disinilah yang tadi kita tekankan, mulai anak itu belajar disiplin. Namanya tawanan kan berarti ya dia tidak bebas. Artinya kita lakukan ini dengan ketat. Nah, maka akan tumbuh sifat kedisiplinan. Yang fase terakhir, ya, kelompok 7 tahun atau ketiga atau usia 15 sampai 20 tahun, maka perlakukan mereka sebagai sahabat dengan tetap kita memberikan kepercayaan kepada dia serta tetap memberikan controlling dan mulai memberikan kepada dia itu kecakapan hidup agar ini kelak bisa berguna bagi dirinya dan juga untuk masa depannya. Seperti itu.